Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu ya Tuhan lewat pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Namamu saja ya Tuhan yang ditinggikan dari awal hingga akhir. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil kendali dalam pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, Ibu Evi Lampus, Kakak Joy, selamat bergabung. Ada Kak Robin, selamat bergabung. Ibu Linda, happy birthday ya, happy birthday to you. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menambahkan 1 tahun lagi umur kepada Ibu Linda. Diberkatilah Ibu Linda, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memberkati Ibu Linda, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati masa depannya. Api Tuhan menyala atas Ibu Linda dalam nama Tuhan Yesus ya. Shalom, ada Ibu Aida, ada Kakak Susi, Kakak Dedi, dan Kakak Yanti, Kakak Farel, dan semuanya selamat bergabung. Pak Willem, apa kabar ya? Udah lama nggak kelihatan. Ibu Linda, Ibu Abigail, dan semuanya, mari. Halo, ada Meliana. Ya, selamat pagi. Pagi sekali bangunnya pagi hari ini. Ibu Roberta, shalom. Ya, oke, diberkatilah semua pekerjaannya Pak Willem ya dalam nama Tuhan Yesus. Ada Kakak Rina, shalom semuanya. Oke, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi
Tuhan, penuhilah setiap kami yang hadir di live streaming ini dengan roh-Mu, dengan urapan yang baru mengalir atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita kembali menaikkan satu pujian, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi
dekat kepadamu, bahwa kami lebih mengasihimu lagi. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita sebentar mau mendengarkan suara firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini, bahwa kami lebih mengasihi Engkau, bahwa kami lebih mencintai Engkau. Dan saat ini sebentar kami hendak mendengarkan suara firman-Mu, Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengambil alih setiap perkataan yang akan keluar dari bibir-Mu, hamba-Mu ini, biarlah semuanya berasal daripada-Mu saja. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini, semua kuasa-kuasa jahat yang hendak menghalangi pemberitaan firman maupun penerimaan firman saat ini kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ibu Elinta Tarigan, tadi ada kakak Mama Narni, ya kakak Meong, selamat bergabung. Ibu Eli, shalom. Ada kakak Susilowati, Ibu Albertin, Ibu Ovelia, Kakak Fenty, Kakak Andreas, Ibu Susana, Kakak Yefta, Kakak Penina, Kakak Ersi, shalom semuanya. Ibu Yuspin, Kakak Nani, Kakak Bunda Argin, shalom ya. Dan semuanya Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan topik mengenai hukum-hukum roh ya, hukum-hukum yang berlaku di alam roh. Bagaimana ketika Anda dan saya mau melakukan doa-doa kita, ya doa-doa peperangan, kita harus paham betul mengenai hukum-hukum. Sebetulnya hukum-hukum ini tertulis semua di dalam firman Tuhan. Nah, mungkin ada Anda yang sudah berdoa sekian lama tetapi mungkin belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Ya, mungkin bisa saja Anda belum paham mengenai hukum-hukum yang berlaku di alam roh ini. Sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa yang tidak berkuasa. Ya, bukan Tuhan tidak mendengar doa kita, tetapi ada hal-hal yang memang kita harus pahami. Dan semuanya ini sebetulnya ya Bapak Ibu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Ya, saya hanya membagikannya bagi Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu boleh dukung pelayanan saya dengan tap-tap layan, dengan share ya, sehingga banyak orang juga bisa terberkati dengan pelayanan ini, sehingga firman Tuhan bisa menolong banyak orang ya, memerdekakan kehidupan mereka. Oke. Kemarin kita sudah membahas yang pertama adalah hukum kesepakatan. Mohon maaf ya kalau saya ulang sedikit aja ya, supaya yang baru gabung bisa ngikutin. Yang pertama itu adalah hukum kesepakatan yang tertulis di Matius 18 ayat 19 sampai 20 ya. Kita itu sebelum berdoa sama Tuhan, kita harus sepakat dulu. Bapak Ibu boleh dibedakan ya. Datang kepada Tuhan, ngajak ngobrol, berdoa, ngajak diskusi dengan berdoa peperangan. Dalam hal ini khususnya saya membahas tentang doa peperangan. Jadi beda ya. Jadi Anda bisa saja ngomong curhat sama Tuhan ya, kalau waktunya curhat gitu ya. Tetapi doa-doa yang saya bahas di sini adalah doa-doa peperangan. Jadi kita sedikit berbeda ya, harus dibedakan. Nah, yang pertama adalah hukum kesepakatan. Kita sendiri harus sepakat dalam diri kita sebelum kita melakukan doa-doa peperangan. Karena kalau kita sendiri nggak sepakat, maksudnya nggak sepakat seperti apa sih? Misalnya hati berkata lain, perkataan berkata lain gitu ya. Hati nggak percaya, tetapi perkataan bilang saya percaya gitu ya. Tuhan Yesus memberkati saya misal ya. Terima kasih Kakak Cakrawala Aywer ya, Kakak Albertin ya.
Jadi contohnya seperti itu, kesepakatan dalam diri kita sendiri dan kesepakatan dengan orang lain, dengan kawan doa kita. Jangan sampai kita ya sesama kawan doa gitu ada perselisihan yang belum dibereskan, atau misalnya kita sendiri belum mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka doa-doa kita itu akan seperti doa-doa yang naik ke plafon udah gitu turun lagi, ya nggak punya kuasa. Jadi perhatikan betul sebelum engkau dan saya melakukan doa-doa peperangan, ya. Perhatikan betul apakah kita sudah sepakat, ya. Yang pertama itu saya tidak akan bahas banyak lagi. Yang kedua adalah hukum substitusi. Anda dan saya harus sangat paham mengenai hal ini, ya. Apa sih hukum substitusi? Ya, ini hukum hak legal atau legal right, ya. Jadi di alam roh itu, ya Bapak Ibu, kuasa jahat dapat menukar destiny atau masa depan seseorang karena transaksi-transaksi yang legal. Maksudnya apa? Ya karena transaksi dosa, ya. Kita itu nggak bisa istilahnya bilang bahwa kita doa peperangan sedangkan kita sendiri masih terbelenggu oleh dosa. Ya nggak mungkin lah Bapak Ibu, ya kita bisa menang. Ada juga kita makin babak belur. Nah Bapak Ibu perhatikan, apakah Anda ada di situasi ini di mana engkau melakukan doa, ya doa peperangan, tetapi engkau makin babak belur. Ya siapa yang mengalami? Yang mengalami siapa? Boleh tuliskan di komentar, ya. Engkau mungkin berdoa, tetapi makin babak belur. Coba periksa apakah engkau ada dosa-dosa yang masih engkau belum bereskan. Ya, saya juga pernah mengalami, tenang ya Ibu Albertine, saya juga pernah ada di situasi itu. Jadi sekarang saya bisa ngomong, ya. Ya kan, doa peperangan tetapi makin babak belur karena makin dihabisi. Ingat kesaksian Bu Esther, ketika Bu Esther menang perang, dia itu menang harta jarahan, ya. Harta jarahannya itu termanifestasi di alam nyata, di alam jasmani. Dia Bu Esther mengalami peningkatan penghasilan bahkan sampai 3 kali lipat. Bukan bagaimana Bapak Ibu melihat bahwa hukum-hukum firman Tuhan ini sungguh ya dan amin kalau kita mengerti dan kita melakukannya, ya. Oke, kembali lagi, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan apakah ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Cepet-cepet bereskan sama Tuhan, minta ampun, bertobat, ya. Minta darah Yesus, tutup bungkus darah Yesus yang hancurkan, patahkan setiap kutuk dosa kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa ini, sehingga doa-doa peperangan kita itu akan berkuasa. Kemarin saya sudah bagikan mengenai 2 Samuel 12 ayat 13, ya, mengenai bagaimana Daud berbuat dosa dengan Batsheba sehingga anak yang dikandung oleh Batsheba itu harus mati karena transaksi legal itu, Bapak Ibu. Demikian pula saya membacakan bagi Bapak Ibu dari Yosua 7 ayat 10 sampai 13, ya. Yosua 7 ayat 10 sampai 13. Ini bercerita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua setelah mereka mengalami kemenangan besar, ya. Kemenangan besar melawan kota Yeriko, merebut kota Yeriko. Kemudian apa yang terjadi? Mereka kalah oleh bangsa yang kecil, ya, bangsa Ai. Kenapa bisa begitu? Nah, ayo saya bacakan, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya.
mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan, kembali lagi diulang ya, tidak dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Nah Bapak Ibu, ya apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ini ada yang namanya Akan. Ya, Akan ini mencuri barang yang harusnya dihancurkan, yang harusnya dimusnahkan, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk dimusnahkan. Tetapi Akan itu karena melihat barangnya itu bagus ya, jadi dia mencuri, dia sembunyikan di bawah kemahnya. Jadi perhatikan, karena apa yang akan lakukan ini, maka seluruh bangsa Israel kalah menghadapi lawannya. Nah Bapak Ibu, lawan-lawan kita ini sekarang ya bukan bangsa-bangsa gitu yang melawan kita, tetapi lawan-lawan kita itu adalah firman Tuhan berkata apa, pergumulan kita di kitab Efesus 6 itu melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu ya kan. Nah merekalah yang memakai masalah di sekeliling kita untuk menekan kita. Merekalah yang memakai orang-orang untuk menyerang kita. Jadi perhatikan, jangan salah ya, jangan melawan, istilahnya jangan memusuhi orang-orang di sekelilingmu yang nyebelin gitu, yang nyakitin hatimu. Tetapi ada roh-roh jahat yang bekerja di balik mereka semua itu. Merekalah misalnya menyerang, melawan kita lewat apa? Sakit, penyakit. Jadi kita harus tahu siapa aktor di balik semua masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan benci pasanganmu, jangan benci tetanggamu, jangan benci lawan bisnismu atau teman sekantormu, tetapi kita harus paham ada roh-roh jahat yang bekerja ya, memakai orang-orang, memakai sakit penyakit, memakai peristiwa-peristiwa naas misalnya ya. Itu ada roh-roh jahat yang bekerja di balik semuanya itu. Dan perhatikan, kita tidak akan bertahan kalau kita masih kompromi dengan dosa. Kita tidak akan bertahan kalau kita masih ya hidup di dalam pelanggaran ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada di antaramu juga yang memiliki barang-barang tertentu, sama halnya seperti bangsa Yosua ini ya. Mungkin engkau tidak lagi dibelenggu oleh dosa misalnya, tetapi engkau masih punya barang-barang yang harusnya ditumpas, yang harusnya dihabisi. Barang-barang itu seperti apa? Mungkin tanpa sengaja engkau pergi jalan-jalan ke luar negeri, udah gitu beli souvenir ya. Ternyata souvenir itu ada isinya, ya kan? Seringkali kita tidak paham mengenai hal ini dan kita bawa ke rumah. Ternyata ya karena kita bawa ke rumah, roh jahat itu punya legal right, punya hak untuk tinggal di dalam rumah kita, karena kita sudah mengundang mereka secara tidak sadar ya. Bapak Ibu perhatikan itu ya, bukan hanya saja dosa gitu ya yang membuka pintu bagi roh-roh jahat untuk masuk dalam hidup kita, yang memberikan hak bagi mereka untuk berkuasa atas hidup kita, tetapi juga ada barang-barang tertentu yang mungkin kita bawa dari luar. Mungkin itu
ya jimat ataupun tanpa sengaja cincin yang ada isinya, perhiasan-perhiasan yang ada isinya, atau barang-barang souvenir yang ada isinya yang kita nggak paham. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan ini sungguh-sungguh ya. Saya ingat kesaksian ada satu ibu di sini ya, bisnisnya itu selalu sepi gitu ya, sepi dan susah walaupun udah doa. Ya kan, masih ingat orangnya ada di sini, saya nggak akan sebutkan ya karena privacy ya. Jadi sudah pakai air mata, sudah doa rajin sekali ya kan. Ibu itu ada di sini, kalau mau bersaksi silahkan ya. Tetapi ketika saya bilang, Ibu ya nggak bisa seperti itu, maksudnya kuasa jahat itu nggak bisa berjalan bersamaan dengan terang Tuhan, nggak bisa. Kita minta diberkati tetapi kita masih berjalan bersama-sama dengan kuasa gelap, karena ibu ini ya partnerannya itu dengan orang yang memakai kuasa gelap. Jadi seberapapun kerasnya ibu ini berdoa, tetap aja bisnisnya itu mandek ya. Sampai satu saat ya puji Tuhan ibu ini mengambil langkah yang berani ya. Partnernya itu jadi silence partner, udah gitu beliau memindahkan bisnisnya itu ke tempat yang baru, tempat yang dimana tidak ada ya kuasa-kuasa gelap berkuasa di situ ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan penghasilannya 10 kali lipat itu yang saya saksikan ya, dari diberkati Tuhan 10 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Engkau dan saya harus betul-betul mengerti firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau dan saya, nongol itu ya yang bersaksi. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Nah, Bapak Ibu, engkau harus benar-benar paham. Karena ini kita tidak akan bisa mengalami kemenangan kalau kita nggak mengerti hukum-hukum yang berlaku di alam roh ini ya. Kemarin saya sudah bagikan bahwa transaksi dosa kita itu membuka hak hukum bagi si jahat untuk berkuasa di dalam kehidupan kita ya. Nah, oleh sebab itu perhatikan betul-betul ya Bapak Ibu, perhatikan betul-betul, jaga setiap langkah kita, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, karena ya memang kita selalu punya Tuhan Yesus ya, puji Tuhannya. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kita punya Tuhan Yesus ya, yang sudah menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Tetapi sekali lagi itu nggak instan ya Bapak Ibu, perlu pertobatan yang sungguh-sungguh dan perlu peperangan rohani. Ingat sekali lagi tadi saya bilang, di alam roh itu kuasa jahat dapat menukar destiny kita atau masa depan seseorang karena transaksi-transaksi yang legal ya. Yang paling umum, yang paling banyak ya saya lihat dan saya temui adalah ketika orang itu tidak bisa menjaga alat intimnya ya. Mohon maaf ya kalau sedikit vulgar ya. Alat intimnya itu adalah pintu gerbang bagi roh-roh jahat untuk berkuasa, untuk menukar destiny-nya. Ya, kita melihat bagaimana Samson menukar masa depannya karena dia tidak bisa mengendalikan alat intimnya ya kan. Dia bergaul dengan pelacur. Maka oleh karena itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Destiny-nya dia tukar dengan semangkuk sup kacang merah ya. Bapak Ibu perhatikan Anda ya yang masih hidupnya suka-suka gitu ya. Ya, kemarin saya mendoakan seorang yang ya
walaupun dia sudah datang sama Tuhan, dia sudah bertobat sama Tuhan ya, dia sudah dilepaskan ya, tetapi toh sakit penyakit masih berkuasa atas hidupnya. Kenapa? Karena these things are real. Maksud saya, hal-hal seperti ini adalah real, nyata. Entah engkau tahu, nggak tahu, entah engkau mengerti atau nggak mengerti. Kalau engkau, ya si orang ini yang saya doakan itu ya begitulah. Dulunya hidupnya ya bebas begitu ya. Bebas sebebas-bebasnya. Bebas dipimpin oleh keinginan dagingnya ya. Tidur sana, tidur sini. Nah itu tadi, dia sudah membuka pintu gerbangnya lebar-lebar bagi si kuasa jahat untuk mencuri masa depannya ya. Orang itu jadinya lumpuh ya. Saya belum sempat mendoakannya karena ya 1 dan 2 hal, karena kita masih masih konsultasi gitu ya. Saya masih bertanya, dan dia waktu kemarin itu ada orang, jadi dia nggak enak hati mencurahkan. Saya bilang, Bapak ada dosa-dosa apa yang Bapak belum akui? Nah orang itu nggak berani curhat sama saya karena ada orang, jadi dia minta waktu khusus. Ya sudah ya. Nah perhatikan Bapak Ibu, ketika saya tanya sama Bapak ini, Bapak sudah pernah doa pelepasan? Sudah pernah didoakan? Sudah. Nah perhatikan Bapak Ibu, nggak instan Bapak Ibu. Walaupun engkau datang sama Tuhan, kau bertobat ya, kau minta ampun sama Tuhan, iya dosamu diampuni, tetapi lihat konsekuensinya, lihat akibatnya Bapak Ibu. Itu nggak instan, itu butuh peperangan rohani, butuh ya ada sebagian orang yang butuh seumur hidup harus peperangan rohani oleh karena transaksi dosa yang mereka lakukan. Makanya itu Bapak Ibu, jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita semua yang ada di live streaming ini, kita mau sama-sama lari dari dosa. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, kalau engkau mengasihi masa depanmu, kalau engkau mengasihi anak cucumu, larilah dari dosa ya. Karena walaupun sekali lagi Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu di atas kayu salib ya, ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu, untuk konsekuensinya engkau harus peperangan. Sebagian peperangan engkau harus lakukan dengan jerih payah, dengan waktu yang lama ya. Ada peperangan yang cepat sekali ya, langsung didoakan langsung hilang gitu ya. Ada kan yang begitu? Ada. Tetapi ada juga yang Tuhan izinkan proses ya, bahkan ada yang bertahun-tahun. Oke ya, kita melihat bagaimana Saul menjual destininya karena sebuah ketidaktaatan. Dia menjual destininya. 1 Samuel 13 ayat 8 ya, saya bacakan. Ya ceritanya begini, Saul itu nungguin Samuel, tetapi Samuel lama sekali nggak datang-datang ya. Jadi dia mengambil tindakan yang seharusnya dia tidak lakukan ya. Oke, saya bacakan deh 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, seharusnya yang mempersembahkan korban bakaran itu adalah Samuel, tetapi dia mengambil alih ya. Ayat yang 10 saya bacakan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Oke, saya lanjut ya, loncat ke ayat yang ke-13. Ke 1 Samuel 13 ayat 13 supaya menyingkat waktu. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya." Perhatikan, karena satu transaksi, Bapak Ibu, satu perbuatan kesalahan dosa, ya memang ketika kau datang sama Tuhan Yesus, sekali lagi dosamu itu diampuni kalau kau sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa-dosamu itu ya. Tuhan itu setia dan adil, Dia yang akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, memang betul. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika kita membuat kesalahan, ketika kita bertransaksi dosa, itu selalu ada konsekuensinya. Ya, dan untuk konsekuensinya kita butuh peperangan rohani melawan kuasa jahat, karena jaminan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu ya. Tetapi nggak langsung hilang. Contohnya deh ya, saya kasih contoh pribadi. Kalau dalam hal saya ini kebanyakan bisnis ya. Ya, Tuhan itu begitu setia, begitu luar biasa dalam hidup saya ya, puji Tuhan. Saya ini kalau mau transaksi atau mau berbisnis itu selalu Tuhan itu suka ngasih tahu gitu. Kalau jelek Tuhan selalu ngasih tahu, jangan rugi gitu ya. Nah, dalam kasus saya, salah satu waktu saya pernah melakukan kebodohan juga, sama seperti Samuel ya. Bagaimana ketika waktu itu saya tidak menantikan Tuhan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, ya samalah kayak Samuel ya, gak nungguin Tuhan gitu ya. Mengambil investasi dengan logikanya sendiri, dengan hikmat manusia, bukan wah menurut pakar ini pakar itu investasi ini bagus gitu ya, saham ini bagus dan apa dan lain sebagainya, dan saya nggak menunggu Tuhan dulu. Apa yang terjadi setelah saya masukkan uang baru Tuhan ngasih tahu, tetapi terlambat toh. Ya kan sudah terlambat toh, saya sudah memasukkan, saya sudah membeli ya kan. Baru Tuhan ngasih tahu malamnya bahwa itu akan rugi. Nah, walaupun Tuhan mengampuni saya, walaupun saya nggak akan masuk ke neraka karena saya melakukan kesalahan itu, tetapi toh saya tetap mengalami kerugian, bukan? Konsekuensinya tetap saya tanggung karena kesalahan saya, bukan? Nah, Bapak Ibu paham kan maksud saya? Kesalahan itu ya, dosa itu hanya akan membawa kita ke dalam kehancuran, kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cepat-cepat lari dari dosa ya, siapapun Anda saat ini, lari dari dosa. Karena itu adalah bukan hanya saja transaksi secara jasmani, tetapi transaksi secara alam roh. Kita sedang menukar sesuatu di alam roh ya. Tetapi puji Tuhannya Bapak Ibu, puji Tuhannya ada kitab Galatia 3 ayat 13 dan 14 ya, yang berkata seperti ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Bapak Ibu ya, puji Tuhannya selalu ada jalan keluar, selalu ada exit
Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjamin kemenangannya di atas kayu salib. Nah, sekali lagi ya, ini nggak instan. Bapak, Ibu, dan saya, kitalah yang harus melakukan doa-doa peperangan itu. Ya, karena Tuhan sudah menjamin kemenangannya di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah memenangkannya. Jangan suruh lagi Tuhan untuk berperang. Ya kan? Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya di atas kayu salib. Sekarang bagian Anda dan saya untuk berperang, untuk memastikan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib itu termanifestasi menjadi kemenangan Anda dan kemenangan saya. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu paham sampai di sini ada hukum substitusi, hukum legal right itu ya. Nah, kita berlanjut ke hukum berikutnya, yakni hukum teritorial ya. Nggak tahu cukup apa enggak waktunya, tetapi saya lanjutkan. Yang pertama tadi hukum apa? Kesepakatan. Yang kedua hukum substitusi. Yang ketiga hukum teritorial. Nah, sebelum Anda dan saya melakukan doa-doa peperangan, Anda harus tahu dulu mengenai hukum teritorial. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Kalau yang ketinggalan sharing saya dari awal, Anda bisa lihat ke profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya Bapak Ibu, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa nyambung. Yang ketiga adalah hukum teritorial. Jadi ada territorial spirits. Territorial spirits itu adalah roh-roh yang memiliki hak legal untuk berkuasa dan memberlakukan sebuah hukum atas sebuah tempat, rumah, daerah, kota, ataupun negara. Ya kan, walaupun kita tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, ternyata kita juga tinggal di tengah-tengah dunia roh. Dan dunia roh itu juga sama seperti kita ya. Ada teritorialnya, ada penguasa-penguasa daerah. Misalnya penguasa kota Jakarta gitu ya. Ada penguasanya. Penguasa misalnya lebih kecil lagi. Penguasa dalam wilayah tertentu ada ya, dan mereka itu punya hukumnya masing-masing. Hukumnya seperti apa, Ceciara? Oke ya, contohnya saya pernah tinggal, bukan saya pernah ya, sekarang juga masih sih tinggal bolak-balik di situ ya, di kota saya, kota Melbourne ya, Melbourne, Australia. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu, orang-orang waktu awal ya saya tinggal di kota ini, orang-orang yang tinggal di kota ini rata-rata ya kebanyakan dikuasai oleh roh depresi. Jadi banyak sekali yang dikuasai oleh roh depresi. Ya, kita udah bisa langsung tahu roh yang berkuasa di kota ini adalah roh depresi gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang tinggal di sini sakitnya itu sakit depresi. Mereka pergi ke ke psikolog gitu ya. Mereka mengalami depresi. Padahal itu adalah roh-roh jahat yang berkuasa atas kota ini ya. Kenapa mereka bisa berkuasa? Ya tentunya diawali Bapak Ibu nggak langsung ujuk-ujuk gitu satu kota bisa dikuasai oleh roh depresi, nggak seperti itu. Mula-mulanya awalnya pasti ada seseorang yang buka pintu ya, buka pintu kepada roh depresi ini, entah pastinya karena dosa ya, mungkin karena penyembahan berhala, mungkin karena roh penyembahan berhala itu bisa saja ya terjadi. Nah, karena orang ini sudah membuka pintu, maka apa yang terjadi? Roh jahat ini tidak berkuasa hanya dalam hidup seorang itu, tetapi berkuasa juga atas suaminya, atas anak-anaknya, atas satu keluarga dikuasai oleh roh ini. Nah, bukan hanya saja satu keluarga,
pindah lagi ke kantornya gitu ya, mulai berkuasa di kantornya, mulai berkuasa lagi lebih besar lagi di daerahnya, di lingkungannya, dan kemudian makin besar lagi kekuasaan daripada roh ini. Demikianlah sampai mereka itu mengestablis atau menetapkan satu hukum, yakni orang yang tinggal di kota ini ya, bagi mereka yang gak kuat gitu ya, bagi mereka yang gak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya, akan dikuasai oleh roh depresi ini. Nah, biasanya Bapak Ibu bukan hanya saja roh depresi, biasanya di accompany gitu, ditemani dengan teman-temannya. Teman-temannya ada roh apa ya? Misalnya roh perzinahan ya, roh najis, roh pemberontakan. Jadi itu mereka itu sudah memberlakukan sebuah hukum di dalam kotak tersebut. Demikian pula Bapak Ibu ada tempat-tempat tertentu ya. Saya tahu di Indonesia, di Kalimantan khususnya ya, di pedalaman-pedalamannya, salah satu pedalamannya, suami saya pernah ke sana ya. Jadi satu pedalaman itu mereka itu hidupnya mabuk-mabukan, hidupnya miskin ya, dikuasai oleh kemiskinan. Kenapa? Karena hukum itu sudah ditetapkan oleh kuasa-kuasa jahat. Jadi kuasa-kuasa jahat sudah menetapkan hukum di daerah tersebut. Jadi siapapun yang lahir di situ, yang tinggal di situ, mereka akan mengalami kutuk kemiskinan. Mereka akan mengalami ya cenderung dibawa kepada gaya hidup mabuk-mabukan. Ya, nah Bapak Ibu kita harus paham ya mengenai hukum teritorial ini. Jadi sebelum kita melakukan doa-doa peperangan, kita harus mengerti hal ini sehingga kita tahu siapa lawan-lawan kita gitu. Bagaimana kita harus berdoa peperangan ya. Dalam kasus-kasus teritorial ini, roh-roh teritorial, saya tidak menganjurkan Anda untuk doa peperangan sendirian ya, jangan ya, karena mereka itu berkelompok. Jangan sampai kayak ada salah satu teman saya ya, dia itu ya baru belajar gitu, baru belajar doa gitu, doa peperangan, dan dia memberanikan diri berdoa untuk kotanya ya, melakukan peperangan gitu ya, bukan doa berkat ya. Doa berkat memang wajib, kita sebagai umat Tuhan kita wajib untuk mendoakan ya, tetapi dia itu mulai nengking roh-roh jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia cerita sama saya, waduh rumah saya diberantakin oleh roh-roh jahat. Mereka datang menyerang saya, dan mereka waktu datang itu bergerombol Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu harus paham mengenai hukum teritorial ini. Saya mau membacakan kepada Bapak Ibu mengenai kitab Daniel. Masih ingat kitab Daniel? Bagaimana Daniel ketika dia berdoa, dia butuh 21 hari untuk berpuasa dan berdoa sampai jawaban itu datang. Kenapa? Karena ada roh-roh teritorial yang menghalangi doa-doanya Daniel. Nah, demikian pula Bapak Ibu, ketika engkau berdoa ya, engkau harus tahu bukan Tuhan yang tidak menjawab doa-doamu, tetapi engkau harus tahu siapa yang menjadi lawanmu. Daniel 10 ayat 12-13 saya bacakan ya bagi Bapak Ibu. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perhatikan Bapak Ibu, sejak hari pertama Daniel berniat untuk mendapatkan pengertian, sudah didengar doanya Daniel. Tetapi perhatikan ya ayat yang ke-13.
Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Perhatikan Bapak Ibu, ketika hari pertama Daniel berdoa, ya, sebetulnya bukan berdoa, berniat aja, bukan berdoa ya, tetapi sudah berniat, tetapi Tuhan sudah mengirimkan jawabannya. Tuhan sudah mengirimkan malaikat Gabriel ini untuk menyampaikan pesannya kepada Daniel. Tetapi malaikat Gabriel sendiri pun butuh 21 hari, itu pun karena Daniel berdoa puasa ya. Perhatikan, ketika kita berdoa, kita berpuasa ya, kita ini activate our angels. Maksudnya kita mengaktifasi malaikat-malaikat Tuhan ya. Coba bayangkan kalau Daniel itu nggak puasa 21 hari. Perhatikan, selama 21 hari itu ketika Daniel berpuasa, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, malaikat Gabriel lagi perang melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh teritorial yang menghalangi dia untuk ketemu Daniel. Tetapi karena doa peperangannya Daniel dalam puasa, Bapak Ibu perhatikan, ya Michael ya diutus untuk membantu Gabriel. Perhatikan Bapak Ibu, malaikat Gabriel pun tidak bisa menerobos. Dikatakan pemimpin-pemimpin terkemuka, mohon maaf ya, bukan pemimpin terkemuka itu Michael, tidak bisa menerobos raja-raja orang Persia. Raja-raja orang Persia. Ya, perhatikan, ada kuasa-kuasa, penguasa-penguasa teritorial. Berarti mereka itu punya kekuasaan yang seimbang dengan malaikat Gabriel. Sampai-sampai malaikat Gabriel nggak bisa tembus penguasa-penguasa teritorial ini yang dikatakan raja-raja orang Persia ya. Sekali lagi, raja-raja orang Persia ini bukan raja-raja secara jasmani ya, tetapi roh-roh jahat di udara yang menguasai daerah Persia waktu itu di mana Daniel tinggal. Nah, Bapak Ibu, Anda yang saat ini sedang berdoa ya, jangan belum apa-apa nyalahin Tuhan. Tuhan gak nolong, Tuhan gak kasihan sama saya. Katanya Tuhan sayang sama saya, kok Tuhan gak jawab doa-doa saya? Nah, sekarang permisi tanya ya, apakah engkau juga sudah setia seperti Daniel melakukan bagianmu? Bagianmu itu apa? Berperang di dalam doa supaya malaikatmu itu diaktifkan ya. Jangan malaikatmu itu nganggur. Doa, karena ketika engkau kuat di dalam doamu, maka malaikat-malaikatmu itu akan kuat melawan kuasa-kuasa jahat yang menghalangi terobosanmu, yang menghalangi mukjizatmu, yang menghalangi jawaban-jawaban doamu. Ayo mulai hari ini ya, tetapkan di mana engkau berpijak. Apakah engkau berpijak bersama-sama dengan Tuhan, setuju dengan janji-janji Tuhan, ataukah engkau setuju dengan rancangan si jahat di dalam hidupmu? Rancangan si jahat itu rancangan apa? Rancangan kegagalan, ya, rancangan sakit penyakit, rancangan penderitaan. Ketika engkau nggak mau melakukan bagianmu, ya engkau nerima aja, pasrah, engkau sedang menyerahkan kehidupanmu, masa depanmu itu untuk diatur oleh si jahat, bukan? Ya kan? Kita harus mau melakukan bagian kita untuk berperang ya. Oke, masih banyak yang sebetulnya saya mau bagikan ya mengenai hukum-hukum yang berlaku di alam roh ketika kita mau melakukan doa-doa peperangan. Oke, saya rasa saya berhenti dulu sampai di sini karena sudah pukul
terima. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti mengenai hukum-hukum-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami bisa dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saat ini saya akan berdoa ya, untuk doa berkat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, bukakanlah tingkat-tingkat langit, curahkanlah berkat-Mu saat ini atas umat-Mu yang ada di live streaming ini, atas hidup kami semua, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak dan cucu-cucu kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas toko-toko kami, atas sawah ladang kami, atas semua usaha kami, investasi kami, semua yang kami taburkan di dalam kebenaran, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sama seperti bagaimana Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami tabur menurut hikmat Tuhan, kami juga akan menuai 100 kali lipat, karena kami adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi Anda yang sedang sakit. Ya, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menjamah dan melawat setiap kami. Hamba-Mu mohon kiranya lawatlah setiap kami lebih lagi ya Roh Kudus. Lawatlah setiap kami lebih lagi dimanapun saat ini kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami yang berbeban berat saat ini ada kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yang khawatir, yang takut, saya hardik semua roh kekhawatiran, roh ketakutan keluar daripada hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tersakiti saat ini, Engkau yang punya sakit hati, lepaskan dulu pengampunan ya Bapak Ibu, lepaskan dulu pengampunan supaya berkat Tuhan dan berkat kesembuhan itu tidak akan terhalang atas hidupmu. Kuasa Tuhan mengalir saat ini, mencabut semua roh kepahitan, roh kebencian, roh dendam, saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan sekarang, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan yang membalut setiap luka di hatimu, yang memeluk engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Tuhan, sukacita Tuhan, bahkan damai sejahtera Tuhan mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menyembuhkan engkau semua kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk dukun, kutuk santet, semuanya sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang. Bapak Ibu, terima kesembuhan yang daripada Tuhan ya. Waktu saya berdoa saat ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Yang perlu engkau lakukan adalah aktifasikan imanmu ya, dengan cara terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan bagi misalnya sakit saya apa gitu ya. Maka engkau akan terima kesembuhan. Terima kasih Roh Kudus, engkau yang sudah menjamah setiap kekasihmu yang sakit yang ada di live streaming ini hari ini. Yang sakit kepala sekarang kau bebas, sakit di kepalamu sembuh.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lutut, sekarang kuasa Tuhan mengalir atas lututmu. Sekarang lututmu sembuh, sakitnya hilang. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar sekarang. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak semua sakit penyakit keluar dari tubuh umat Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kaki juga, yang sakit persendian, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir. Jadilah kau bebas. Sakit di tulang-tulangmu, di sendimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung, sekarang roh sakit lambung keluar. Asam lambungmu normal sekarang, sakit di lambungmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima saja ya Bapak Ibu, terima saja dengan iman, mengucap syukur sama Tuhan. Sekarang sakit di lambungmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu juga sudah sembuh. Sesak di dadamu sekarang jadilah kau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini saya memberkati setiap organ di dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Jantungmu normal, ginjalmu berfungsi dengan baik, liver, pankreasmu berfungsi dengan baik, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, tidak ada penyumbatan, peredaran darahmu lancar, hormonmu seimbang, normal, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas umatmu di tempat ini. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dibebaskan Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, silahkan tuliskan di komentar kesaksianmu itu ya akan memuliakan nama Tuhan dan membangkitkan iman daripada saudara-saudari seiman yang ada di tempat ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Tiada terukur ya. Sama-sama kita mau nyatakan ucapan syukur kita ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Besar kasih-Mu selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku bersorak pujian Kau Yesus. Ajar kekuatanmu bersama anugerah-Mu, akan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak
memujiakan Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ayo Bapak Ibu, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu boleh joget ya. Sakit-sakit di tubuhmu pasti hilang. Roh Kudus, mengalirlah, aliran sukacitamu mengalir di tempat ini, menjamah setiap umatmu yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kau berikan atas setiap kami. Semuanya sama-sama naikkan syukur di depan Tuhan. Dengan suara yang dahsyat, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Saya percaya ya, sungai sukacita Tuhan sudah mengalir di tempat ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan airnya. Saya akan berdoa untuk air, minum, ataupun minyak ya. Bapak Ibu yang mau didoakan minyaknya, monggo silahkan ya, pegang di tangan Bapak Ibu seperti ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu melepaskan berkat atas air dan minyak yang ada di tangan kami ini. Saat ini biarlah air dan minyak biasa ini saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga air minum dan minyak ini akan menyembuhkan yang sakit, menghancurkan kuasa-kuasa gelap, akan membebaskan yang terbelenggu. Bahkan ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada terobosan terjadi ketika air ini diminum, ketika minyak ini dioleskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu bisa minum minyak, mohon maaf ya keseleo. Bisa minum air minum ini dan oleskan minyak yang ada di tangan Bapak Ibu dengan iman. Sekali lagi dengan iman ya, karena imanmu itulah yang melakukan perkara-perkara besar. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit secara khusus ya, didoakan secara khusus harus klik tombol tamu dan harus tuliskan di komentar sehingga saya bisa undang naik ke atas ya.
Sekali lagi harus klik tombol tamu dan harus tulis di komentar. Oke. Kalau yang malu-malu ya boleh ke profil TikTok saya. Di situ ada nomor HP saya ya. Tadi ada yang minta didoakan, ini yang sakit. Kakak Haposan Maruli ya, Kakak Haposan harus klik tombol tamu kalau mau didoakan secara khusus. Kakak Haposan harus klik tombol tamu ya. Kalau namanya tidak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, engkau harus Kakak Ervina ya. Kakak Ervina, kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu. Kalau namanya nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Ya saya bisa sih mendoakan langsung, sama aja sih. Cuman ya ada baiknya. Oke, silakan naik Kakak Ervina. Saya sudah undang naik ke atas Kakak Ervina. Monggo silahkan. Kakak Ervina. Oh ya, signal internetnya harus kuat ya kalau mau naik ke atas. Oke. Kakak Ervina. Kakak Ervina boleh catat nomor HP saya, kalau enggak ya, kalau nggak bisa naik ke atas nggak apa-apa. Catat nomor HP saya 0823 1599 2960. 0823 1599 2960 ya. Kalau mau didoakan secara khusus ya. Tadi saya sudah undang Kakak Ervina, cuman mungkin internetnya nggak cukup kali ya, jadi nggak bisa naik. 0823 1599 2960 ya. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau didoakan secara khusus, monggo silahkan ya. Sebetulnya nggak perlu dipanggil naik ke atas juga sama aja sih. Kuasa doa itu nggak mesti dipanggil naik ke atas. Cuman pastikan Bapak Ibu ya, Kakak Ervina, kalau engkau sudah pernah ke dukun gitu ya, minta ampun dulu di hadapan Tuhan supaya kuasa Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa yang belum dibereskan ya. Untuk Kakak Ervina khususnya itu ya. Dan Bapak Ibu yang lain ya, yang mau didoakan boleh monggo silakan tuliskan di komentar. Oke, kita naikkan kembali pujiannya sambil saya masih memberi kesempatan. Boleh kan Bu Esther masih memberikan kesempatan? Oke, saya sebutkan lagi ya. 0823 1599 2960. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya ya, 0823 1599 2960. Kalau yang mau didoakan sekarang juga monggo silahkan ya. Saya berdoa untuk Ibu Rosmala. Ibu Rosmala ya, bereskan dulu hatimu ya, mohon maaf ya. Bereskan dulu semua kekecewaan dalam hatimu, karena percuma saya mendoakan kalau hatimu itu belum beres, masih banyak kekecewaan, masih banyak yang belum dilepaskan. Belajar berserah sama Tuhan, belajar ya surrender lah, berserah sama Tuhan, belajar mengucap syukur sama Tuhan ya, belajar mengambil mengambil keputusan untuk
menyalipkan keinginan daging yang maunya, mohon maaf ya, yang maunya kecewa, yang maunya sedih, yang maunya susah, belajar menghitung berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur ya. Ibu Rosmala bisa melihat bagaimana kesembuhan itu adalah produk otomatis ya ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Oke, kalau hati Bu Rosmala sudah beres, kuasa Tuhan itu real ya, bisa dirasakan. Sekarang saya berdoa deh buat Ibu Rosmala ya. Ibu Rosmala, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saat ini hamba memohon, Roh Kudus datanglah, jamahlah Ibu Rosmala, jamahlah Ibu Rosmala, semua kekecewaan di hatinya, semua kesedihan di hatinya saat ini. Roh Kudus tolong datanglah, jamahlah, cabut semuanya itu, digantikan dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan mengalir atas Ibu Rosmala dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini yang membebaskan Ibu Rosmala, yang menyembuhkan Ibu Rosmala dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, untuk Kakak Yonatan boleh klik tombol tamu. Kakak Yonatan. Apakah ada di tombol tamu? Kakak Yonatan boleh naik ke atas. Kakak Yonatan nggak ada di tombol tamu ya, saya nggak bisa undang untuk naik ke atas. Saya berdoa aja ya. Kakak Yonatan, nama aslinya siapa Kakak Yonatan ya? Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk penyembahan berhala, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah, semua sudah terhapus di atas kayu salib. Saya declare sekarang tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya perintahkan roh sakit penyakit, roh kutuk keluar semuanya. Keluar dari Kak Yonatan. Keluar dari Pak Yonatan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Oh sekarang saya undang naik ke atas tuh. Pak Yonatan silakan. Shalom. Shalom. Ya, Pak Yonatan ada di mana nih? Saya di NTT, Bu. NTT. Oke, Bapak boleh buka kameranya? Apakah bisa, Pak Yonatan? Saya sudah undang untuk buka kamera. Iya, sudah, Bu. Belum bisa ya, belum ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ya apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya tangan ini rasa kram, kemudian lutut, kaki kram, mata rabun. Mohon maaf, Bapak pernah minor stroke ya? Minor stroke, pernah ya? Ya, Bu. Didiagnosis pernah mengalami stroke ringan? Tidak, belum pernah. Hanya pernah mengalami menurut dokter bahwa saya ini gula darah. Gula darah. Udah lama gula darahnya. Sudah sekitar 2 tahun. Oh iya iya, oke oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Pak Yonatan.
Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Pak Yonatan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Yonatan, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk sakit, penyakit, sudah hancur, sudah patah atas Pak Yonatan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan setiap roh-roh kutuk, roh sakit, penyakit, keluar semuanya sekarang. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit saya perintahkan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan sekarang berkat Tuhan, urapan kesembuhan mengalir atas seluruh tubuhnya Pak Yonatan. Peredaran darahmu lancar sekarang. Diberkatilah pankreasmu juga berfungsi dengan baik. Tekanan darahmu normal, jantungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, tidak ada penyumbatan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada penyumbatan. Sekarang darah Yesus yang mengalir di peredaran darahmu, saya perintahkan semua kebas-kebas hilang. Sekarang juga pergi, kebas-kebas hilang semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir bahkan matanya sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan, rabunnya hilang, melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, amin. Ya, Bapak, sekarang apa yang Bapak rasakan? Mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya. Yesus baik, ya. Tuhan Yesus Nah, baik. terima kasih Tuhan Yesus sudah bebaskan saya, sudah sembuhkan saya gitu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bebaskan saya, sudah sembuhkan saya. Coba Bapak berdiri, sekarang apa yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah didoakan, apa yang Bapak rasakan? Ya, kaki tangan masih kram. Ada perbedaan? Ya, saya percaya bahwa Ibu Enggak. sudah doakan, pasti saya mendapat kesembuhan dari Tuhan Bukan Yesus. begitu Pak. Kuasa Tuhan itu real ya. Kalau belum mengalami kesembuhan, berarti ada sesuatu yang belum dibereskan. Ada sesuatu yang menghalangi. Pak Yonatan, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak pernah ke orang pintar sebelumnya? Iya, saya artinya namanya kita susah sakit, kadang ada yang kasih tahu begini, kita ke situ. Nah, itu dia yang menghalangi ya. Bapak, tahukah Bapak kalau Bapak ke orang pintar itu udah nyakiti hati Tuhan, itu ada murka Allah di situ ya. Kenapa doanya seperti kena tembok gitu ya? Karena kuasa Tuhan itu real ya. Oke. Bapak mau sungguh-sungguh bertobat, nggak pergi ke orang pintar lagi? Tidak mau lagi. Benar, sungguh ya mau Benar. bertobat ya. Ya, Satu saya hal mungkin lagi. agak cerita sedikit Ibu. Saya dulu ini saya sakit, kemudian disembuhkan oleh seorang hamba Tuhan dan banyak yang dukung saya dalam doa, tetapi setelah saya sembuh, saya anggap sudah bebas. Jadi merokok, minum mabok dan segalanya. Akhirnya saya sakit kambuh ini sampai saat ini Ya, tidak ya, tahu sembuh-sembuh. ya, oke, oke. Ya, saya mengakui itu memang saya salah, dan di rumah saya ini yang saya tempati dengan istri dan anak-anak ini, itu sempat kita bangun rumah doa, kaki dian mereka bilang, komsel apa itu, ya begitu. Oke, Setelah ya, itu tidak ada buat lagi, seperti tidak laksanakan lagi. ya, Akhirnya memang beta sadar bahwa ini saya mohon dukungan doa Ibu dan semua hamba Tuhan, kiranya Tuhan Yesus bisa tolong saya dengan kuasa Roh Kudusnya. Pak Yonatan, Bapak percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Bapak? Saya percaya. Oke, ya kuasa Tuhan itu real ya Bapak, sedangkan janji Tuhan itu iya dan amin. Oleh bilur darahnya kita sudah menjadi sembuh ya. Nah kalau sekarang Bapak belum sembuh ya ada satu dua hal yang harus dibereskan. Kayak tadi murka Allah ya, ada dosa-dosa yang Bapak belum akui di hadapan Tuhan dan belum minta ampun. Itu salah satunya. Yang kedua,
Apakah Bapak belum mengampuni, ada orang-orang yang menyakiti Bapak yang Bapak belum ampuni? Iya, ada Ya. keluarga, ada pangkat bayi juga. Nah, itu tadi ya, Bapak mau melepaskan pengampunan? Saya mau lepaskan pengampunan. Sungguh-sungguh ya Pak, dari hati, karena Tuhan itu melihat hati. Dan ketika kita mengampuni orang, Bapak, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang itu. Kalau kita mengampuni orang itu, nanti Tuhan yang akan berperkara dengan orang itu, yang akan menghakimi orang itu. Tetapi kalau kita mengampuni, ya kita dibebaskan dari belenggu, dari penjara, kepahitan yang akan mengundang roh jahat untuk berkuasa atas hidup kita, ya. Oke, Pak Yonatan, selain itu mohon maaf, ada dosa apalagi yang mungkin Bapak, hanya Bapak yang tahu ya, saya tidak mau sebutkan, tetapi Bapak tahu kan, maksud saya ini kan di publik, saya nggak akan bisa, saya nggak, maksud saya nggak mau ngomong ya, tetapi kalau ada dosa yang Roh Kudus ingatkan, Bapak mau akui itu di hadapan Tuhan sekarang. Sekarang saya akan pimpin Bapak di dalam doa. Nanti saya izinkan Bapak untuk mengakui secara pribadi, boleh di dalam hati ya. Namun di hadapan Tuhan sekarang. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Ya Pak Yonatan, ikutin doa saya dulu ya. Bapak di surga, ampuni saya. Ampuni saya. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Kalau saya pernah menyakiti hatimu Kalau saya pernah menyakiti hatimu dengan pergi ke orang pintar dengan pergi ke orang pintar untuk meminta kesembuhan, untuk meminta kesembuhan, saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. saya sungguh menyesal dan bertobat. Ampuni saya juga Tuhan, Ampuni saya juga Tuhan. kalau saya sudah pernah meninggalkan Engkau, Ampuni saya Tuhan apabila saya sudah meninggalkan Engkau Tuhan. dan berbuat banyak hal yang mendukakan hatimu. Dan berbuat banyak hal yang mendukakan hatimu. Bapak boleh sebutkan dalam hati hal-hal apa saja itu. Kalau sudah, katakan sudah. Sudah Ibu. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, Tuhan. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Dan saat ini juga saya mengambil keputusan Dan saat ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. kepada orang Halo, Pak Yonatan. ya. Oh ya, mohon maaf tadi nge-lag ya. Bapak boleh sebutkan nama-namanya siapa di dalam hati, boleh sebutkan siapa aja. Sudah Ibu. Ya, ikuti lagi doa saya. Ampuni saya juga Ampuni saya juga kalau saya sudah menyakiti mereka. kalau saya sudah menyakiti mereka. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Dan saat ini
Dan saat ini saya mengambil keputusan saya mengambil keputusan untuk membatalkan dan mematahkan untuk membatalkan dan mematahkan setiap perjanjian ikatan setiap perjanjian ikatan dengan kuasa-kuasa gelap dengan kuasa-kuasa gelap yang masuk dalam hidup saya, yang masuk dalam hidup saya, baik itu lewat dukun, baik lewat dukun, orang pintar, orang pintar, ataupun dosa-dosa saya. ataupun dosa-dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, hancur patah. hancur patah. Saya meninggalkan semuanya itu. Saya meninggalkan semuanya itu. Dan saat ini saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya Dan saat ini saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya sepenuhnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan saya. saya percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi saya dan bangkit menyelamatkan saya. Masuklah ke dalam hatiku, Masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, menjadi penyembuh saya, menjadi penyembuh saya, menjadi Raja yang berkuasa atas seluruh hidup saya. menjadi Raja yang berkuasa atas seluruh hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang izinkan saya berdoa lagi untuk Pak Yonatan ya. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Yonatan. Seperti yang tertulis di firman-Mu, darah-Mu Yesus yang sudah menghapuskan semua kutuk daripada dosa-dosa kami. Demikian pula darah Yesus saat ini yang mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Yonatan, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk nenek moyang, kutuk mantra, kutuk dukun, kutuk jimat. Saat ini kutuk masa depan juga sudah hancur, sudah patah atas Pak Yonatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk penderitaan, kutuk kebinasaan sudah hancur, sudah patah atas Pak Yonatan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat, roh-roh kutuk yang bikin sakit, saat ini saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan saat ini mengalir atas Pak Yonatan. Setiap roh-roh kutuk, roh mantra, roh dukun, semuanya saya perintahkan keluar. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua. Keluar semua. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir atas Pak Yonatan, mengalir terus. Semua roh mantra, roh dukun, roh kutuk keluar semua. Roh sakit penyakit keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semua. Hai engkau setan iblis yang bikin sakit, keluar semua. Keluar. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Yonatan, mengurapi Pak Yonatan, mentahirkan Pak Yonatan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahnya dialiri oleh darah Yesus, mengalir atas Pak Yonatan. Keluar semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, aku cabut keluar semua, aku buang ke tubir laut. Termasuk sakit penyakitmu, diabetesmu itu, aku cabut keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pankreasmu sekarang berfungsi dengan baik. Sekarang keram-keram di persendianmu sekarang hilang. Keram-keram saya tolak, saya usir keluar semua. Keram-keram, kebas-kebas, semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Pak Yonatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan.
sekarang kebas-kebasmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Persendianmu juga ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Diabetes normal hilang dalam nama Tuhan Yesus. Rabunmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut semua yang menghalangi kedua matamu untuk melihat, saya cabut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut. Sekarang juga melihatlah dengan jelas. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pak Yonatan, apa yang sekarang Bapak rasakan? Ringan. Bisa melihat saya dengan jelas. Tadinya gimana, sekarang gimana? Tadinya hanya mata ini semakin didoakan kayak tambah rabun. Tambah gimana? Dia tambah rabun lagi. Tambah rabun. Semakin didoakan tambah rabun. Iya. Sekarang badannya gimana? Badannya udah ringan? Ya, lumayan ringan sudah. Udah nggak keram-keram lagi? Keramnya berkurang. Puji Tuhan ya. Bapak, imanmu dipakai ya. Imanmu dipakai. Sekarang saya doa lagi ya. Saya doa lagi. Saya lepaskan sekarang kuasa Tuhan mengalir atas Pak Yonatan. Mengalir atas Pak Yonatan sekarang. Semua kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kedua matanya. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya oleh darah Yesus. Sekarang juga keluar. Yang menghalangi kedua matanya sekarang juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua. Yang menghalangi kedua matanya sekarang saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan sekarang, mengalir. Semua keram-keramu sekarang juga saya perintahkan pergi, tinggalkan Pak Yonatan. Tubuh jiwa rohnya Pak Yonatan sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat saya perintahkan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir kuasa kesembuhan atas Pak Yonatan. Kedua matamu sekarang bisa melihat dengan jelas. Kedua matamu sekarang bisa melihat dengan jelas. Dan keram-keram dalam tubuhmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kesembuhanmu dengan berdiri dan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bebaskan saya, Engkau sudah sembuhkan saya gitu. Bebaskan saya, sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ya, sekarang apa yang Bapak rasakan? Ya, sudah pulih, Bu. Sudah pulih beneran sekarang. Tadi masih setengah-setengah kan? Iya. Nah, Nanti sekarang saya bisa minta Ibu punya nomor kontak kah? Mungkin ada rahasia-rahasia yang perlu disampaikan, Bu. Minta yang maaf. dibereskan ya. Iya, saya tahu itu ya. Oke, di profil TikTok saya ada nomor HP saya, atau mau catat di sini boleh saya sebutkan ya. Ya, kalau mau pemulihan secara total, pemberesannya juga harus total ya Bapak Ibu. Seringkali bukan kuasa Tuhan yang menghalangi, tetapi kitanya belum beres. Jadi makanya sembuhnya juga belum total gitu ya. Oke. Nomor saya 0823. Oh, kemana Pak Yonatannya udah hilang ya? 0823 15992960 ya. 0823 15992960. Saya mengerti kadang ada hal-hal yang private yang nggak mau diungkapkan di live ya. Oleh sebab itu saya membuka pelayanan pribadi ya. Nanti Bu Esther atau saya yang akan mendoakan. Terima kasih Bu Esther sudah menyematkan. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk Bu Vera, untuk Kakak Tokodaru, Kakak Rafael Chan, Kakak Sinta, Kakak Yonatan, Pak Yonatan Liu tadi yang sudah bergabung ya. Ibu Linda yang setia. Dan untuk semuanya, terima kasih untuk Pak Willem ya. Terima kasih untuk Ibu Elita Tarigan, untuk Kakak Robin, untuk Ibu Yuspin. Terima kasih untuk Kakak Nezali, Ibu Eli, terima kasih Kakak Firma,
Kakak Awen Saputra, Kakak Haposan Maruli tadi nggak bisa naik ke atas ya. Kakak Haposan, silahkan kontak, saya punya nomor HP ya, nanti Bu Esther atau saya yang akan mendoakan Kakak Ervina tadi ya, Kakak Dian, Ibu Susana, dan semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Bu Esther, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.